Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Ramadhani Ningrum dengan NIM 3 digit terakhir 045 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan praktikum dasar sistem kontrol pertemuan keempat yang membahas tentang simulink, pemodelan sistem dinamis, dan kontrol PID. Pada video ini, saya akan menunjukkan bagaimana suatu sistem nyata dapat dimodelkan ke dalam simulink, kemudian dianalisis responnya berdasarkan waktu atau time domain, serta dianalisis juga dalam domain Laplace atau S-domain. Selain itu, pada praktikum ini juga ditunjukkan bagaimana pengaruh pengendali proporsional dan pengendali PID terhadap kinerja suatu sistem. Tujuan utama dari praktikum ini adalah agar kita dapat memahami hubungan antara model matematis, model simulasi, dan respon sistem yang dihasilkan. Dengan adanya simulasi di Simulink, kita dapat melihat secara langsung bagaimana perubahan parameter sistem maupun parameter pengendali memengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan. Oke, pertama kita masuk ke pemodelan terlebih dahulu. Pemodelan merupakan itu membuat rumus matematika atau cetak biru dari suatu benda atau sistem yang ingin kita atur. Yang kedua, kita akan masuk ke kontrol PID. Bicara tentang PID itu sendiri, P-nya itu adalah proporsional, yaitu semakin besar kesalahan saat ini, semakin keras juga dia bekerja. Yang kedua, kita akan masuk ke integral, yaitu terus bekerja sampai semua kesalahan lama hilang. Yang D-nya itu yaitu derivatif, yaitu mirip rem. Dia bekerja untuk mencegah kesalahan menjadi terlalu besar dengan merespon perubahan yang cepat. Lanjut kita masuk ke model tank level. Yang pertama itu adalah sistem tangki menggambarkan hubungan antara laju masuk dan keluar terhadap tinggi cair. Yang kedua yaitu model menggunakan gain, integrator, dan step untuk melihat respon waktu. Yang ketiga yaitu adalah kontrol proporsional atau P, mengatur debit air sesuai error antara tinggi aktual dan set point. Lanjut kita masuk kepada model mesh spring atau sampai damper. Yang pertama itu adalah model ini menunjukkan pengaruh gaya luar terhadap perpindahan massa serta efek redaman pada osilasi sistem. Yang kedua itu adalah fungsi alih transfer function digunakan untuk mensimulasikan hubungan input-output di domain Laplace. Lanjut kita masuk ke model DC servomotor. Yang pertama adalah motor DC mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa kecepatan putar. Kedua, pemodelan dilakukan dengan hubungan antara tegangan input, arus, dan kecepatan sudut motor. Yang ketiga, model direpresentasikan dalam domain S untuk menggambarkan respon dinamis. Selanjutnya kita akan masuk ke kontrol PID. PID itu terdiri dari 3 aksi utama. Yang pertama adalah proporsional atau P, menyesuaikan keluaran berdasarkan besar error. Yang kedua adalah integral atau I, menghilangkan error state di state. Yang ketiga adalah derivative D, meningkatkan kestabilan dengan mengantisipasi perubahan error. Contohnya adalah pengaturan motor DC, suhu, tekanan, dan ketinggian air. Selanjutnya kita akan masuk ke quarter car model. Model suspensi sederhana yang mewakili seperempat kendaraan digunakan untuk menganalisis kenyamanan dan kestabilan terhadap gangguan permukaan jalan, redaman kecil, osilasi lama, redaman besar, cepat stabil tapi respon lambat. Oke, itulah penjelasannya. Tujuan utama dari praktikum ini adalah agar kita dapat memahami hubungan antara model matematis, model simulasi, dan respon sistem yang dihasilkan dengan adanya simulasi di Simulink. Kita dapat melihat secara langsung bagaimana perubahan parameter sistem maupun parameter pengendali memengaruhi perilaku sistem secara keseluruhan. Oke, pertama, saya akan membahas model tank level tanpa pengendali. Sistem tank ini mepresentasikan sebuah tangki yang diisi oleh fluida, di mana tinggi permukaan air di dalam tangki berubah akibat adanya aliran masuk dan aliran keluar.
Pada sistem ini, variabel yang diamati adalah tinggi permukaan air seblok integrator yang berfungsi untuk mengintegralkan laju aliran sehingga menghasilkan perubahan ketinggian air. Selain itu, digunakan block gain untuk mempresentasikan konstanta fisik dari tangki, seperti luas penampang. Selisih antara debit aliran masuk dan debit aliran keluar dihitung menggunakan blok penjumlahan. Output dari integrator kemudian dihubungkan ke skop untuk menampilkan grafik tinggi permukaan air terhadap waktu. Oke, masuk kita ke Simulink-nya, library browser. Kita langsung ke menjalankan simulasinya nanti. Ketika simulasi dijalankan, dapat kita amati bahwa level air di dalam tangki meningkat secara perlahan seiring waktu. Sistem membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai kondisi stabil. Selain itu, sistem ini tidak mampu menyesuaikan dirinya apabila terjadi perbedaan antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi aktual. Hal ini disebabkan karena sistem belum dilengkapi dengan pengendali, sehingga respons sistem sepenuhnya ditentukan oleh karakteristik alami dari tank tersebut. Selanjutnya, pada model tank level ini ditambahkan pengendali proporsional atau kontrol P. Pengendali proporsional bekerja dengan prinsip memberikan sinyal kendali yang sebanding dengan besar error. Error didefinisikan sebagai selisih antara nilai referensi atau set point dengan output aktual dari sistem. Pada Simulink, error dihitung menggunakan blok penjumlahan, kemudian dikalikan dengan nilai gain KP. Setelah proporsional diterapkan, hasil simulasi menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Level air dapat mencapai set point lebih cepat dibandingkan sistem tanpa pengendali. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol P mampu meningkatkan kecepatan respon sistem. Namun, pada kondisi steady state masih terlihat adanya error di mana level air tidak benar-benar sama dengan set point. Ketika nilai KP diperbesar, respons sistem memang menjadi lebih cepat, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan terjadinya osilasi dan menurunkan kestabilan sistem. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kontrol proporsional saja masih memiliki keterbatasan. Setelah itu, saya akan menjelaskan model mesh spring dampers. Ini adalah grafiknya. Untuk sistem mesh spring damper merupakan sistem mekanik yang terdiri dari sebuah massa yang dihubungkan dengan pegas dan peredam. Sistem ini sering digunakan sebagai model dasar untuk mempelajari fenomena getaran pada sistem mekanik. Massa berfungsi sebagai elemen inersia, pegas memberikan gaya pemulih, dan peredam berfungsi untuk mengurangi getaran. Pada Simulink, sistem mesh spring damper dimodelkan menggunakan dua buah integrator. Integrator pertama digunakan untuk mendapatkan kecepatan dari percepatan, sedangkan integrator kedua digunakan untuk mendapatkan posisi dari kecepatan. Gaya pegas dimodelkan menggunakan block gain yang dikalikan dengan posisi, sedangkan gaya redaman dimodelkan menggunakan block gain yang dikalikan dengan kecepatan. Semua gaya yang bekerja dijumlahkan menggunakan blok penjumlahan. Ketika simulasi dijalankan, terlihat bahwa sistem mengalami osilasi pada awal waktu. Osilasi ini kemudian berangsur-angsur mengecil hingga akhirnya sistem mencapai kondisi stabil. Hal ini menunjukkan peran penting dari peredam dalam mengurangi amplitudo getaran. Semakin besar nilai redaman, semakin cepat sistem mencapai kondisi stabil, tetapi respons sistem juga menjadi lebih lambat.
Oke, selain pemodelan berbasis integrator, sistem mesh spring damper juga dipresentasikan dalam bentuk transfer function. Transfer function yang digunakan adalah 1 dibagi dengan ms kuadrat ditambah cs ditambah k. Dengan menggunakan blok transfer functions di Simulink, model sistem menjadi lebih ringkas dan memudahkan analisis, terutama untuk melihat karakteristik sistem dalam S-domain. Selanjutnya, saya akan membahas model DC servomotor. DC servomotor merupakan sistem elektromekanik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerak putar. Model DC servomotor terdiri dari persamaan listrik pada rangkaian armature dan persamaan mekanik pada poros motor. Kedua persamaan ini saling berkaitan melalui konstanta torsi dan konstanta back electromotive force. Pada Simulink, model DC servomotor dibangun dengan memberikan input berupa tegangan. Tegangan ini kemudian diproses melalui blok-blok gain dan integrator yang mempresentasikan dinamika arus, kecepatan sudut, dan posisi sudut motor. Output sistem dapat berupa kecepatan sudut atau posisi sudut tergantung pada konfigurasi model yang digunakan.